Menurut mayoritas ulama, jika ada kotoran di bawah kuku, maka wudunya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha jariyu ma'in ala udwin magsulin. Syarat-syarat wudu yang ketiga yaitu mengalirkan air pada anggota wudu. Pala yakfi maka tidak sah wudunya, pala yakfi maka tidak cukup wudunya. Ayyumasiha'ul ma'u bila jiryan, hanya mengusapkan air bila jiryan tanpa mengalirkan. Fenomena sekarang yang lagi ramai di Mekah, di Madinah, berwudu menggunakan kispray. Berwudu menggunakan kispray hukumnya tidak sah. Alasannya bila jiryan, tidak mengalirkan air pada anggota wudu yang akan dibasuh. Li'anahu la yusama guslan, karena kispray tersebut la yusama guslan, tidak dinamakan membasuh. Jadi tidak sah berwudu menggunakan kispray. Wasalisuha, syarat-syarat wudu yang ketiga, alla yakuna alaihi ay alal udwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran dharon, yaitu pada anggota wudu tidak terdapat sesuatu perkara yang merubah air dengan perubahan yang membahayakan. Syarat yang ketiga yaitu di dalam anggota wudhu, tangan misalkan ataupun muka, tidak ada benda yang merubah kepada air sampai perubahan yang membahayakan. Kazafaron, seperti minyak ja'faron, wasondalin ataupun misalkan kayu cendana, li khilafan li jam'i, berbeda pendapat dengan sebagian ulama. Warabi'uha, syarat wudhu yang keempat, alla yakuna alal udwi ha'ilun bainal ma'i wal maksul. Syarat wudhu yang keempat yaitu pada anggota wudhu tidak ada mane, tidak ada penghalang bainal ma'i wal maksul, antara air dan anggota yang akan dikumbah, anggota yang akan dibasuh. Jadi syarat wudhu yang keempat yaitu tidak ada mani, tidak ada penghalang bainal ma'i wal maksul, antara air dan maksul, anggota tubuh yang akan dibasuh. Kanurotin, seperti misalkan kapur, wasamin ataupun lilin, waduhnin jamidin ataupun minyak yang sudah mengering, wa ainin hubrin atau datiah mangsi, datiah tinta, wahinain ataupun datiah pacar, datiah inai. Jadi syarat wudhu yang keempat yaitu tidak adanya mani antara air dengan magsul, air dengan anggota yang akan dibasuh. Misalkan kalau kutek atau misalkan lipen dan yang lainnya, antara air dan anggota yang dibasuh tidak ada mani, tidak ada penghalang. Bikhilafi duhnin jarin aimain, berbeda dengan minyak yang cair. Wa ilam yasbutil mau alaihi wa asari khubrin wahinain, berbeda dengan asari khubrin, tapak tinta, wahinain ataupun misalkan asarnya asar pacar, asar inai. Beda kalau misalkan kita sudah mencoblos, terus ada tinta, sudah kita hilangkan datiahnya, tapi masih ada asarnya, masih ada tapaknya, maka tetap sah wudunya. Wahinain ataupun misalkan asar hinai, atas asar inai, asarnya asar pacar. Kita misalkan memakai datiah pacar, terus dihilangkan, cuman ada warnanya, maka tetap sah berwudunya. Wa kada yustaratu ala majajam bihil katsirun, mayoritas ulama mensyaratkan ala yakuna wasakhun tahta dufri, mensyaratkan tidak adanya kotoran di bawah kuku. Kotoran tersebut yamna'u salma limah tahta'u, yang dapat mencegah masuknya air pada bagian di bawah kuku tersebut. Jadi mayoritas ulama mensyaratkan tidak ada kotoran kuku yang dapat menghalangi air masuknya ke dalam kotoran kuku. Jadi menurut sebagian ulama, menurut mayoritas ulama, jika ada kotoran di bawah kuku maka wudunya tidak sah. Khilafan lil jam'i, sementara sekelompok ulama berbeda pendapat, di antaranya minhum al-Ghazali wa Zarkasi wa ghairuhuma, di antaranya Imam Ghazali dan Imam Zarkasi. Imam Ghazali dan Imam Zarkasi berbeda pendapat. Menurut Imam Ghazali, menurut Imam Az-Zarkasi, wa atolu fitarjihi, dan memperpanjangkan permasalahan tersebut dan mengukuhkan pendapat Imam Ghazali dan mengukuhkan Imam Zarkasi, di antaranya wasorohu bil musamahati, yaitu menjelaskan bahwa kotoran yang ada di bawah kuku musamahah termasuk dispensasi. Amma tahtaha minal wasiduna nahwil ajin, memperkuat pendapatnya dan menjelaskan bahwa sesuatu yang berada di bawah kuku yakni dari bukan sejenis dari adonan roti. Yang dimaksud yang mendapatkan dispensasi menurut Imam Ghazali, menurut Imam Az-Zarkasi, yaitu diantaranya kotoran kuku datiah, kotoran kuku asli. Kalau misalkan kotoran kuku dari bukan datiahnya, seperti misalkan lem ataupun misalkan adonan roti, maka termasuk mani.
maka tidak sah berwudunya jika ada lem atau misalkan benda-benda yang lain. Tapi kalau misalkan kotoran kuku datiyah asli kotoran kuku, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Az-Zarkasi, maka perkara tersebut musamahah, artinya mendapatkan dispensasi, dia masih dihukumi sah. Wa asarul adhru yughairuhu iladu fi maqalatihim, tapi Imam Ad-Dhara'i wa ghairuhu, dan selainnya Imam Ad-Dhara'i du fi maqalatihim, melemahkan pendapat, menganggap lemahnya pendapat Imam Al-Ghazali, menganggap lemahnya pendapat Imam Az-Zarkasi. Wa qad sara fi tatimah wa ghairiha, Imam Al-Mutawali menjelaskan di dalam kitab Tatimah wa ghairiha dan selain kitab Tatimah, bima fi Rawdah, mengambil dari kitab Ar-Rawdah wa ghairiha dan selain kitab Rawdah, min adamil musahamah, tidak ada dispensasi. Jadi menurut Imam Al-Mutawali, walaupun kotoran kuku asli datiyah kotoran kuku, menurut Imam Al-Mutawali yang mengambil referensi dari kitab Ar-Rawdah, itu tidak ada dispensasi, maka wajib dibersihkan. Bisain mimatah tahai sumana awusulamami bimalehi, dengan sekira-kira kotoran tersebut mencegah masuknya air ke bawah kuku. Wa aftal bagawi pi wasai khasola min gubarin bi anau yamnau sihatal wudu. Imam Al-Bagawi berfatwa bahwa kotoran yang ada di bawah kuku yang diakibatkan oleh debu termasuk mani, termasuk mencegah kepada sahnya wudu. Jadi Imam Al-Bagawi berfatwa bahwa kotoran yang ada di bawah kuku sebab debu termasuk kepada mani. Jadi wudunya tetap tidak sah menurut Imam Al-Bagawi. Bi khilafi manasya min badanihi wa huwal irku al-mutajammidatu wa jazama fil anwar. Imam Yusuf mengambil keputusannya di dalam kitab Anwar berbeda dengan keringat yang mengeras, keringat yang mengering. Misalkan kita habis olahraga terus keringat mengering, keringat tersebut mengering, maka tidak disebutkan mani, masih dihukumi sah, masih dihukumi sah. Wa khamisuha duhul waqti wallahu a'lamu bissawab.